yang kemarin agak ramai dikutip sepenggal di dalam acara besar di negeri ini, mengutip perkataannya Imam Ibnu Aqil Al-Hambali, tapi mengutipnya sepotong, tidak sampai selesai. Akhirnya kesimpulannya tidak perlu hukum syariat nanti orang, tidak perlu wahyu. Perkataan Imam Ibnu Aqil Al-Hambali, katanya as-siyasatu makana minal af'al bihaitsu yakunun nasu ma'ahu aqraba ila shalah wa ab'ada 'anil fasad. Politik itu intinya adalah semua tindakan yang dengannya manusia itu lebih dekat dengan kebaikan dan jauh dari kerusakan. Inti politik itu begitu. Wa illam yusyarrihur Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala nazala bihi wahyun, dan tidak ada wahyu. Jadi yang penting bagus, yang penting tidak rusak. Dikutip sampai sini. Padahal ini ungkapan, ini diskusi beliau dengan ulama mazhab Syafi'i. Beliau ini mazhab Hambali. Ulama mazhab Syafi'i itu kan mengatakan, ya, la siyasata illa ma wafaqa syar'a. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada politik, ya, kecuali kalau sejalan dengan hukum syara'. Dibahas oleh Imam Ibnu Aqil tadi. Yang dikutip sampai situ saja, yakni politik itu yang penting maslahat, jauh dari mudarat, walaupun tidak dicontohkan Rasul dan tidak ada wahyu. Lanjutannya yang ini yang tidak disampaikan. Lanjutannya itu beliau katakan, fa in aradta biqaulika la siyasata illa ma wafaqa syar'a. Kalau yang engkau maksud dengan ungkapan engkau tidak ada politik kecuali kalau sesuai dengan syariat, ay lam yukhalif mana taqa bihi syar'u fasahih. Kalau yang engkau maksud itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu betul. Tidak ada politik, ya, kecuali yang sesuai syariat. Kalau yang engkau maksudkan itu tidak boleh bertentangan dengan syariat, maka betul kata Imam Ibnu Aqil. Wa in aradta ma nataqa bihi syar'u faghalat. Kalau yang engkau maksudkan itu politik itu harus ada langsung, ya, dalil dari syariat. Ini ayatnya, ini hadisnya, maka itu keliru. Wa taghlitun lis sahabah, dan itu berarti menyalahkan para sahabat, ya. Faqad jara minal khulafa'ir rasyidin ya minal qatli wal masli ma la yajhaduhu alimum bisyar, ya, karena, ya, telah ada pada masa khulafa'ur rasyidin itu punya kebijakan, yakni ada hukuman mati yang pada masa Rasul tidak ada. Seperti Imam Ali misalnya, menghukum mati orang-orang yang menuhankan dia, menganggap Ali sebagai Tuhan, dihukum mati oleh Imam Ali. Pada masa Nabi tidak ada, berarti menyalahkan Ali lah. Tidak begitu. Pada masa Imam Ali kan gitu, ada kalangan Syiah yang sampai menuhankan Ali, oleh Imam Ali sendiri dihukum. Jadi pada masa Khulafaur Rasyidin itu banyak kebijakan tidak ada nasnya secara langsung. Walau lam yakun illa tahrikul masahif kana ra'yan i'tamadu fihi ala maslahah. Andai tidak ada kecuali sekedar pembakaran mushaf pada masa Khalifah Utsman, mushaf dibakar, kecuali ya mushaf yang sudah disatukan itu tulisannya, yang ini jadi serangan juga oleh orang-orang yang enggak suka Islam. Nah itu loh, Al-Qur'an dianggap palsu. Dianggap palsu karena apa? Ya kan banyak versinya itu. Padahal memang Rasul sendiri mengatakan Al-Qur'an itu ada diturunkan dengan 7 huruf. 7 huruf. Tulisannya itu bisa macam-macam. Bacaannya juga bisa berbeda, tapi maknanya bisa sama, kurang lebih. Makanya kayak Maliki Yaumiddin. Nah, itu riwayatnya ada yang ma-nya panjang, ada yang ma-nya pendek. Maliki Yaumiddin. Dua-duanya ada riwayatnya. Tapi kalau Malikin Nas itu tidak bisa Malikin Nas. Beda. Sehingga riwayat itu menentukan mana bacaan yang diterima, mana yang tidak. Nah, pada masa Khalifah Utsman semua bacaan itu dibikin rosemnya supaya Al-Qur'an yang ada sekarang ini bisa mengayomi semua bacaan itu. Coba sampean lihat di Al-Fatihah itu. Maliki Yaumiddin itu kan mim lam kaf.
nggak dikasih mem, alif, lam, kaf. Supaya apa? Bisa dibaca panjang. Nah, tinggal kasih fathah gini kalau mau dikasih harokat, fathah berdiri. Tapi kalau dikasih alif, maliki yaumiddin, yang membaca pendek nggak bisa. Sehingga sudah bagus luar biasa itu pada masa Khalifah Utsman itu. Semua bacaan itu dengan tulisan yang sama bisa baca gitu. Dan itu tidak ada nasnya di pada masa Rasul. Jadi Imam Ibnu Aqil tadi itu bukan menyalahkan, bukan. Bahwasanya politik itu harus sesuai syariat itu beliau tidak menyalahkan. Tapi beliau memberikan batasan bahwasanya yang hal-hal yang tidak ada dalilnya pun secara langsung itu bisa dilakukan dalam aktivitas politik. Ya, sebagaimana para sahabat melakukan apa-apa yang tidak dilakukan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gambaran singkatnya, Imam Ibnu Aqil itu sekedar ingin menjelaskan bahwasanya dalam politik itu ada dua. Yang pertama, kalau ada nasnya maka itu ya wajib diikuti, nas yang qat'i, sehingga tidak ada kemudian asal ada politik kemudian menabrak nas yang sudah jelas Al-Quran as-sunnahnya ditabrak, tidak boleh. Kemudian yang kedua, yang tidak ada nasnya kalau itu maslahat ya, sesuai dengan ijtihad, maka itu juga boleh dilakukan.